Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 30 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Auditorium STK PTK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Babin Kamtibmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah bersama Kopda Kaimin, Babinsa Koramil 41113 Bangunrejo melakukan giat membantu anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengungkap data korban akibat musolah di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh. Di informasi pertama pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkap data korban akibat musolah di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur runtuh pada Senin 29 September 2025. Musolah yang runtuh masih dalam tahap renovasi untuk menjadi 3 lantai, ambruk saat para santri sedang sholat asar. Dengan pukul 19.00 malam ini, untuk korban yang sudah dilakukan evakuasi, ada dilakukan evakuasi di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siti Hajar sebanyak 45 korban, dan kami mendapat informasi dari 45 tersebut, 1 orangnya mengalami atau telah meninggal dunia. Jadi ada 1 dari 45 yang meninggal dunia. Kemudian di samping itu ada kurang lebih 34 korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Jadi secara keseluruhan di 2 rumah sakit tersebut ada kurang lebih 79 korban. Polsubsektor Pasar Induk Polsek Kramat Jati, Polres Metro Jakarta Timur menggelar patroli untuk pasar aman dan nyaman. Kegiatan ini sebagai upaya membangun komunikasi 2 arah antara Polri dan masyarakat. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, Kapolsubsektor Pasar Induk Ibda Abdul Basit bersama anggota melaksanakan kegiatan patroli sambang serta edukasi kepada anak-anak dan masyarakat di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan langsung dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal, dan Kapolsek Kramat Jati AKP PH Siahaan, sebagai bagian dari implementasi program kerja Kapolres Metro Jakarta Timur dalam membangun komunikasi 2 arah antara Polri dan masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kapolsubsektor memberikan edukasi langsung kepada 2 anak yang sering meminta buah dan sayur secara paksa kepada pedagang di pasar induk. Dalam pesannya, Ibda Abdul Basit menyampaikan, edukasi ini dilakukan secara humanis dengan pendekatan persuasif agar anak-anak tersebut dapat berubah dan turut menjaga ketertiban di pasar. Kapolsubsektor Pasar Induk Polsek Kramat Jati bersama anggota juga melaksanakan silaturahmi kepada para pedagang dan pembeli untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan mereka. Selain itu, petugas juga melakukan patroli jalan kaki untuk memantau langsung titik-titik rawan tindak kejahatan. Kegiatan ini menunjukkan kehadiran Polri secara nyata di lapangan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Aibda Leonardo Kiswanto, Babin Kamtibmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah bersama Kopda Kaimin, Babinsa Koramil 41113 Bangunrejo melakukan giat membantu anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung.
Anak yatim tersebut adalah Rosyid As-Soleh, umur 9 tahun, hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh tani serabutan. Sampean fokus saja ke anak, masalah nanti gimana caranya bisa ke Jakarta, itu nanti biar yang mikirkannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semua. Jadi hari ini saya Aibda Leonardo, Babin Kamtibmas Polsek Bangurejo, bersama dengan Kepala Kampung Sidodadi dan juga Bapak Babinsa Koramil Bangurejo, Kopda Kaimin. Hari ini kami melakukan kunjungan ke Ananda Rosyid As-Soleh, warga Dusun 2 Kampung Sidodadi. Kelas piro le? Anak dari Ibu Sri Mulyani SD. Dan apa yang dirasain sekarang? Bapak Ahmad Rifai. Sakit apa ya? Seseknya udah nggak ada. Kemudian Pak Babinsa, Pak Kepala Kampung, ya pertama silaturahmi ke sini melihat keadaannya. Adik siapa jenenge? Rosi. Kemudian yang kedua, pokoknya sampean fokus saja ke anak, masalah nanti gimana caranya bisa ke Jakarta, itu nanti biar yang mikirkannya kita. Pokoknya jenengan fokus saja ke sini, nggak usah mikir sing sih. Yang penting anak ini ndang cepat balik, karena kan perjalanan itu butuh badan yang fit juga, kan ngono ke Jakarta kan gitu. Jadi kan ya maknanya pernah itu nggak sempat nangis terus nggak nafsu mangan lah kepiringan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibda Leonardo Kiswanto, Babin Kamtibmas Polsek Bangurejo, Polres Lampung Tengah, bersama Kopda Kaimin Babinsa Koramil 41113 Bangurejo, melakukan giat membantu anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Leonardo Kiswanto dan Kopda Kaimin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik. Pertama kita ke Aibda Leonardo Kiswanto terlebih dahulu. Bapak dapat dijelaskan awal mula Anda mengetahui seorang anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung dan harus segera mendapat pertolongan medis. Ya, jadi berawal dari laporan masyarakat kepada saya bahwa ada salah satu warga yang sedang menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit dan terdiagnosa pada saat itu oleh dokternya adalah kena jantung bocor. Setelah itu saya koordinasi dengan Pak Babinsanya, kemudian kami koordinasi dengan Kepala Kampung. Kemarin turunlah kami untuk membesuk di rumah sakit dan sempat komunikasi dengan orang tua serta dokter, dan memang ternyata harus cepat dibawa ke rumah sakit jantung di Jakarta. Jadi setelah kepulangan dari rumah sakit, kami berkoordinasi dengan Kepala Kampung bagaimana caranya untuk segera bisa dibawa ke rumah sakit khusus jantung Jakarta. Baik, selanjutnya kita ke Kopda Kaimin Babinsa Koramil Bangurejo. Bagaimana Pak Anda menjalin sinergitas dengan Babin Kamtibmas? Terima kasih, saya Kopda Kaimin Babinsa Kampung Sidodadi Koramil 1413 Bangurejo. Saya bersama Babin Kamtibmas sering melakukan komunikasi dan koordinasi kerjasama dalam mengatasi masalah yang ada di wilayah kampung binaan. Kami juga sering memberikan informasi berkaitan dengan tindakan apabila ada kejadian-kejadian hal-hal menonjol yang ada di wilayah. Kami juga sering mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan
keamanan dan ketertiban yang ada di kampung binaan. Dan kita juga sering mengikut sertakan masyarakat, Babinsa dan Babin Kaptipmas. Kita juga sering melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai keamanan dan kita juga melaksanakan ronda malam. Sekian. Tugas 3 pilar dalam melayani warga, Pak. Baik, adakah pembagian tugas 3 pilar dalam melayani warga, Pak? Terima kasih. Kami bersama Babin Kaptipmas dalam 3 pilar melayani masyarakat, kami sering melaksanakan pembinaan teritorial di kampung binaan. Dan kami juga selalu mengawasi, memantau situasi yang ada di wilayah atau di kelurahan. Kita juga mengumpulkan informasi tentang situasi keamanan dan ketertiban di kampung binaan. Baik, dalam pelayanan kepada masyarakat bersama Babin Kamtipmas, adakah cerita haru, heroik, ataupun lucu yang dapat diceritakan kepada pemirsa Polri TV, Pak? Cerita haru yang saya alami bersama Babin Kaptipmas, Bapak Leo, dulu saya mengantar pasien yang kondisinya dalam keadaan kritis, kita bawa ke rumah sakit, namun kondisi di jalan, karena di jalannya terlalu buruk, jadi kita tidak bisa kencang dalam membawa pasien, sehingga begitu sebelum sampai rumah sakit, pasien sudah meninggal di perjalanan. Itu yang membuat kami sedih dalam mengantar pasien. Cukup. Baik, kita kembali ke Aibda Leonardo Kiswanto, Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah. Langkah apa saja dalam problem solving menolong anak yatim yang sakit jantung tersebut, Pak? Ya baik, jadi sekembalinya kemarin dari rumah sakit, karena kebetulan adik Rosid ini dibawa ke rumah sakit karena mengalami drop. Kami juga sempat survei ke kediaman adik Rosid, ya bahwa memang benar-benar dari keluarga prasejahtera, kemudian sudah 3 tahun ditinggal ayahnya ya. Akhirnya kami di situ bermusyawarah bagaimana caranya supaya bisa cepat membawa adik Rosid ini ke rumah sakit Jakarta, rumah sakit jantung tentunya. Tidak hanya itu, Anda sering sekali menolong warga yang sakit, bahkan sakit kritis. Dapat dijelaskan bagaimana, Pak? Memang kegiatan Babinsa, Babin Kamtipmas yang ada di kampung adalah salah satunya adalah melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan bantuan pelayanan warga yang sakit. Jadi memang tugas kami, tugas 3 pilar yang ada di kampung, memang dalam setiap minggunya, bahkan setiap harinya ya kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi itu masyarakat yang memang sangat membutuhkan kehadiran TNI Polri di lingkungan itu, Pak. Baik, Anda dan Babinsa bersinergi membiayai warga yang sakit. Adakah donatur atau sukarelawan yang membantu Anda, Pak? Ya, jadi selain kami mengeluarkan uang dari menyisihkan uang gaji kami berdua, kami juga melakukan penggalangan donasi, karena di sini banyak komunitas-komunitas penggiat sosial, kemudian ada donatur uang gaji. Kami juga berkoordinasi dengan seluruh mitra-mitra Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk penanganan Ananda Rosid ini. Baik,
pesan kepada masyarakat agar selalu berbagi serta melakukan aksi sosial untuk membantu sesama, Pak. Ya, jadi kita ini, Indonesia ini kan semakin lama ini kan untuk gotong royong, saling peduli sesamanya sudah mulai hilang, bahkan juga mungkin sudah mulai luntur. Jadi kami berdua melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial ini, mengajak ayo kita hidupkan lagi sih kegiatan peduli sesama ini. Ini juga kan untuk supaya kehidupan Kamtipmas yang ada di lingkungan kita, dengan kita saling membantu, saling membutuhkan, maka bisa terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan tentunya untuk kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal bisa hilang begitu. Baik, terima kasih Aibda Leonardo Kiswanto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.